Waalaikumsalam, Mas. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, bentar ya, aku buka filenya. Oke, apakah wordnya sudah terlihat? Ting tung, halo. Udah, Mas. Oke, kita mulai ya. Sociolinguistics. Oke, sociolinguistics. Kali ini aku akan mencoba pendekatan yang berbeda dengan menggunakan drakor sebagai aplikasi teori ya. Oke, sociolinguistics. Pembahasannya mulai gender and age ya. Jadi kita udah mulai membahas hubungan language dengan users atau speakers ya. Yang pertama gender and age ya. Jadi teman-teman, gender sama age itu mempengaruhi speech features, characteristics of speech seseorang ya. Yang pertama ada gender exclusive speech ya. Yaitu ini, languages or features which are exclusive for certain gender ya. Jadi bahasa atau fitur bahasa yang hanya digunakan untuk gender tertentu. Misalnya kalau di buku kalian itu ada ini ya, exclusive bahasa mana ya, aku lupa. No, gender exclusive. Nah, gender eksklusif ini bisa language-nya beda ya. Jadi cowok pakai language yang berbeda, cewek pakai language yang berbeda. Atau bisa juga feature-nya. Feature-nya itu bisa per words, ada kata-kata yang beda, atau ada ini, what is it? Pronunciation yang berbeda. Itu bisa. Itu feature-nya. Jadi beda ya language sama feature. Kalau features itu bagian dari language. Bagian dari language itu bisa words-nya, pronunciation-nya, grammar-nya, morpheme-nya, itu features. Tapi kalau language ya bahasanya berbeda. Misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu beda language. Nah, ini contohnya gender exclusive. Wait. Kalian bisa buka halaman 160, 161 itu ya. Contohnya di mana nih? Wait. Di suku pedalaman di Amazon ya. Amazon. Jadi yang si cewek ini pakai Desano ya. Bahasa sukunya tuh Desano. Sedangkan suaminya tuh pakai bahasa Tuyuka. Jadi udah dibedakan bahasanya yang cewek sama yang cowok. Yang cewek ini dia ngomong ke suaminya pakai bahasa Desano, yang cowok ngomong ke istrinya pakai Tuyuka. Jadi benar-benar beda. Dibedakan. Itu contoh yang language berbeda. Kalau feature yang berbeda bisa dilihat di halaman 160 ini ya. Di Montana contohnya. Montana itu ceweknya kalau ngomong bread itu Kyatsa. Nih, masih ingat kan ya? Phonetics. Kalau cowoknya ngomongnya Jatsa. J. Jatsa. Ini Kyatsa. Oke, itu contohnya. Mungkin kalau bahasa itu terlalu ini ya, terlalu jauh dari bayangan kita. I'm pretty sure beberapa dari kita pasti lebih dekat dengan bahasa Jepang. Di sini juga ada contoh bahasa Jepang, ya. Ini contohnya. Penggunaan otosan oyaji untuk meaning ayah. Jadi kalau cewek itu biasanya pakai otosan,
Kalau cowok tuh pakai oyaji. Taberuku artinya eat, onaka hara, stomach, ya, perut. Makanya kalau cewek ngomong lapar itu onaka ga suita, onaka pakai perut, onaka, ya. Tapi kalau cowok tuh pakai haraeta. Jadi ini nggak boleh di campur-campur ya. Kalau cewek pakai yang cewek, cowok pakai yang cowok. Tapi sebenarnya teman-teman, yang dipakai cewek ini adalah standard formnya. Standard form dari bahasa Jepang. Kalau yang dipakai cowok itu vernacular. Ya. Jadi sebenarnya cowok pun boleh sih pakai onaka. Cuma kesannya feminim biasanya. Jadi mereka lebih sering pakai haraeta. Makanya kalau di anime-anime ada cewek ngomong haraeta itu dipandangnya ini cewek pasti tomboy gitu. Ya. Jadi gender eksklusif kayak gitu udah dibagi, mana yang cewek, mana yang cowok. Termasuk boku, kata aku itu untuk cowok. Kalau cewek itu nggak pakai boku. Kalau dia pakai boku nanti dikira tomboy. Cewek itu pakainya atashi, otakshi, itu cewek. Oke. Itu contohnya di bahasa Jepang. Di bahasa Korea juga ada onni, nuna, ya, onni. Wait, tak tulis di sini aja ya. Onni itu artinya mbak ya kan. Nuna, nuna itu juga artinya mbak. Tapi yang ini dipakai dari cewek ke cewek. Ini dari cowok ke cewek. Nuna. Jadi cowok nggak boleh bilang onni. Cowok tuh harus pakainya nuna kalau ngomong. Oke. Itu gender exclusive speech ya. Nah, gender exclusive speech forms ini merupakan refleksi dari gender exclusive social roles ya. Jadi kalau dari speech-nya aja udah dibagi, cowok ngomongnya kayak gini, cewek ngomongnya kayak gini. Itu biasanya menggambarkan gender exclusive social roles ya. Jadi peran-peran dalam sosial. Misalnya kayak cewek urusannya di dapur kayak gitu. Cowok urusannya kerja, cari nafkah kayak gitu. Cewek urusannya ngopeni anak, ngopeni bojo kayak gitu misalnya. Mengurus rumah kayak gitu. Ya itu gender exclusive social roles ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Gender exclusive speech ya, pembagian bahasa, pembagian features untuk cowok cewek itu biasanya berkaitan dengan pembagian peran cowok cewek. Oke. Berbeda dengan gender exclusive speech, gender preferential speech itu berkaitan dengan preference ya. Lebih prefer yang mana, lebih suka yang mana, lebih sering pakai yang mana. Jadi keduanya mungkin pakai feature yang sama, tapi frekuensinya berbeda. Misalnya yang cowok itu lebih sering pakai vernacular forms, yang cewek lebih sering pakai standard forms, tapi tidak menutup kemungkinan yang cowok itu bakal pakai standard form, yang cewek bakal pakai vernacular forms. Itu ya. Contohnya apa kalau di sini? Oh, ini. Wait. Nah, pemakaian in ya. Jadi cewek itu cenderung pakai yang swimming, ing ya, swimming. Kalau pronoun ya, pronoun. Kalau cowok itu cenderung pakai swimming, typing, eating, ya, kayak gitu. Nah ini standard form, ini vernacular form, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi preference aja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang cewek juga pronounce-nya seperti ini, yang cowok pronounce seperti ini. Seperti itu contohnya. Masih ingat kan ya, apa namanya standard form, vernacular forms? Karena ini nanti di bawah pasti aku bakal menyebut standard form, vernacular forms berkali-kali. Kalau kalian lupa or bingung, silakan interupsi aja. Oke. Nah, women itu menggunakan standard forms lebih banyak daripada cowok ya. Jadi cewek itu lebih sering pakai standard form daripada cowok. Cowok itu cenderung pakai vernacular forms. Kenapa seperti itu? Berikut fakta yang mengejutkan. Explanations of women's linguistic behavior. Jadi kenapa sih kok cewek itu cenderung pakai standard forms? Pertama,
tentang social statusnya. Jadi menurut penelitian cewek itu lebih aware terhadap social status ya, lebih aware kok, lebih peka, lebih paham tentang social status. Jadi mereka menggunakan language standard forms itu untuk gain social status, karena standard forms itu kan cenderung berkaitan dengan high social class ya kan, higher social class, kelas sosial yang tinggi gitu ya kan. Tuh, jadi social status explanation, terutama kalau yang di buku kalian ya, terutama cewek-cewek yang tidak ada pekerjaan. Kan kalau nggak punya pekerjaan dia nggak bisa menaikkan sosial statusnya, apa yang mau dibanggakan gitu misalnya ya kan. Nah, maka dari itu dia membanggakan diri atau menaikkan sosial statusnya melalui bahasa yang dipakai kayak gitu. Oke. Sebenarnya penjelasan ini nggak 100% benar sih, ada bantahan-bantahannya. Tapi aku rasa tidak perlu dibahas di sini ya. Kalau kalian mau silakan dibaca bukunya, karena nanti kalau tak jelasin kalian makin bingung. Jadi yang benar yang mana? Gak usah CI. Yang jelas penjelasan pertama ini ya, terkait social status. Yang kedua, women's role as guardian of society's values. Kalian biasanya pernah dengar kan ya, kalau cewek itu melanggar suatu norms pasti akan dimarahi. Tapi kalau cowok melanggar norms, biasanya orang-orang tuh ngomong gini, biasalah cowok ya kan, ancene anak lanang kayak gitu misalnya ya kan. Tapi kalau cewek yang melanggar social norms pasti kayak gini, arek wedok kok ngene, anak perempuan kok kayak gini, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi women's role as guardian of society's value itu akhirnya diikuti ke bahasanya juga. Bahasa yang dipakai itu harus benar, harus sesuai standar, tidak boleh violating the rules of standard forms kayak gitu ya. Apalagi pandangan masyarakat bahwa kamu nanti akan menjadi ibu dari anak-anakmu, kamu yang mengajarkan anakmu untuk berbicara kayak gitu kan. Jadi harus yang benar itu. Yang ketiga, subordinate groups must be polite ya. Jadi women are viewed as being subordinate from men ya. Jadi lebih rendah kedudukannya kayak gitu. Nah, kelompok yang lebih rendah itu harus polite, harus sopan terhadap kelompok yang lebih tinggi. Nah, caranya menjadi polite itu gimana? Salah satunya adalah dengan menggunakan standard form ya. Jadi standard form itu juga dikaitkan dengan politeness teman-teman, nggak cuma social status. Yang keempat, vernacular forms express machismo ya. Machismo, macho ya. Maka aku bilang tadi cowok tuh lebih cenderung pakai vernacular karena terlihat macho. Nah, kalau cewek pakai vernacular itu dikatakan tomboy karena itu tadi express machismo ya. Itu. Yang utama explanation-nya 4 ini sih. Yang kelima 6 itu alternative explanation. Yang kelima, categorization of women. Kategorisasi perempuan itu gimana? Karena di penelitian-penelitian yang dulu dan mungkin sekarang masih ada ya beberapa, itu cenderung mengkategorisasikan women based on atau berdasarkan standar kepala keluarga, men ya, laki-laki. Categorization of women. Jadi katakanlah kalau si suaminya ini nggak bekerja atau berasal dari kelas sosial yang rendah ya, lower social class ya. Nah, perempuannya ini auto dianggap, oh berarti ceweknya ini juga nggak kerja, oh berarti ceweknya ini berasal dari kelas sosial yang rendah juga kayak gitu. Nah, itu akan menuju kepada kategorisasi yang salah ya. Padahal belum tentu kalau cowoknya nggak bekerja, ceweknya nggak bekerja. Bisa jadi
si cewek ini kelas sosialnya lebih tinggi daripada si cowok sebenarnya ya. Katakanlah si cewek ini dokter ya kan, kelas sosialnya tinggi, orang tuanya si cewek ini juga dokter, dia juga bekerja jadi dokter. Si cowoknya ini nggak kerja, dia hanya mengurus rumah katakanlah, atau dia punya bisnis di rumah kayak gitu. Dan kelas sosialnya si cowok ini kelas sosial menengah. Nah akhirnya kelas sosial cowok cewek ini disamakan. Oh, semua di keluarga ini adalah kelas sosial kelas menengah ya kan. Padahal si cewek sendiri secara independen dia berasal dari kelas sosial tinggi. Nah otomatis kan kalau kelas sosialnya tinggi ya wis pasti yang digunakan adalah standard form. We don't need to ask ya. Ya jelas kelas sosialnya tinggi, dia dokter, dia pasti berurusan dengan pasien. Gak mungkin dong dokter omongannya gak jelas, gak kena ya kan ada etikanya juga kayak gitu. Jadi tergantung categorization of women-nya. Oke. Yang keenam itu influence of interviewer and the context ya. Menurut penelitian lagi ya, women itu dianggap lebih peka terhadap konteks, terhadap lingkungannya ya. Nah, karena dia lebih peka, dia lebih mengakomodasi. Speech accommodationnya itu lebih besar ya. Jadi ketika interview kan settingnya formal ya kan. Otomatis ketika settingnya formal pasti yang dipakai adalah standard form. Nah, karena women peka ya, maka mereka mengakomodasi speech-nya. Oh, kita lagi interview, berarti aku harus pakai standard form kayak gitu ya. Tuh, tapi biasanya yang ditanyakan 4 ini sih, 5, 6 ini kayak cuma tambahan aja. Oke, itu tentang gender. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut age ya. Age graded features of speech. Kalau age graded feature of speech itu berarti fitur-fitur yang muncul atau hilang seiring dengan bertambahnya usia ya. Tuh, jadi berkaitan dengan usia. Salah satu yang nampak itu adalah pitch. Itu dari physical picture ya. Pitch anak-anak itu cenderung sama biasanya. Jadi susah kita membedakan gender dari seorang anak karena mereka punya pitch yang sama. Tapi ketika sudah pubertas pasti pitch-nya berbeda. Yang cowok jadi deeper, yang cewek jadi nggak jadi ya, tetap kayaknya ya. Pitch-nya tidak berubah atau mungkin lebih tinggi. Itu physical feature ya. Oke. Secara biologi sendiri, vocal cords cowok itu lebih besar dan berkembangnya lebih cepat daripada cewek. Jadi dengan cowok itu pubertas, melalui masa pubertas, pitch-nya jadi lebih rendah ya kan, akhirnya jadi gede gitu suaranya. Oke. Tapi pitch ini nggak cuma melulu seputar fisik ya, seputar biologis, tapi juga bisa berdasarkan culture ya. Orang dengan pitch yang lebih rendah itu pasti dianggap lebih berkarisma ya. Bahkan politikus perempuan itu terkadang ikut kelas khusus supaya suaranya itu jadi lower, pitch-nya itu lebih rendah, lebih berat suaranya. Karena kalau politikus punya lower pitch ya, itu dia akan nampak berkarisma, dia nampak punya power, nampak ya, but I don't know the reality. Oke. Dia akan nampak seperti itu. Nah, dengan suara yang seperti itu akhirnya akan memunculkan, oh ini berkarisma, oh pemimpin ini dapat dipercaya, oh ini keren kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, itu berhubungan dengan age. Tapi juga bisa berhubungan dengan gender sebenarnya. Itu. Oke, that's all. Nah, terus ini juga berkaitan dengan age ya. Di awal
awal perkembangan kita, awal-awal umur kita, ketika kita masih anak-anak, terus beranjak menjadi teenager, kita cenderung pakai vernacular speech ya. Jadi di atas ini vernacular speech, ke bawah ini prestige. Otomatis kalau prestige-nya naik, berarti yang dipakai di sini standard form. Nah, umur-umur segini ya, di bawah umur 30 itu cenderung pakai vernacular speech. Kenapa? Karena kita menjunjung solidarity kan. Kita cari temen, kita ingin akrab, we want to build intimacy, solidarity, maka kita pakai vernacular speech. Tapi semakin bertambahnya usia ketika kita memasuki middle age ya, sekitar usia 40, kita berada pada masa peak of our job, peak of our profession ya, maka kita cenderung mengurangi vernacular speech dan beralih ke standard form. Why? Karena ketika kita berada di puncak pekerjaan kita, pressure dari society itu makin besar ya. Society-nya itu akan mempressure kamu untuk menggunakan standard form ya, to work professionally. And when it means to work professionally ya, ketika yang dimaksud adalah work professionally, itu berhubungan dengan your language juga, your variety. Speak in standard form, speak in the manner which every people can understand, kayak gitu ya kan. Jadi gitu. Oke, jadi the pressure from the society itu besar, sehingga kita harus pakai standard form. Terus kita juga pengen nampak dong, kita pengen nampak bahwa kita itu kerjanya bener, bahwa kita itu punya prestige ya, gitu. Makanya kita pakai standard form. Tapi semakin kita bertambah tua lagi, itu hilang standard formnya, kita cenderung pakai vernacular speech ya. Kenapa? Karena sudah selesai kan pekerjaan kita, kita udah memasuki usia tua, kita ingin membangun solidarity dengan tetangga, dengan keluarga gitu misalnya. Kita ingin hidup leisurely, santai ya kan, otomatis kita cenderung pakai vernacular speech. Oke, ada yang ditanyakan untuk gender and age? No. No, Mas. Nggak ada ya. Lanjut, berarti ethnicity and social network. Ethnicity ya. Nah, ini membahas language dari sudut pandang etnik ya, dan social networks ya. Dari sudut pandang etnik ini kita berarti membicarakan variasi-variasi bahasa Inggris ya. Yang pertama AAVE, African American Vernacular English ya. Ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, omission of the verb be ya. Jadi is mr itu dibuang di African American English. Contohnya, she very beautiful. Kan kalau di standard English she is very beautiful ya kan. Tapi kalau di AAVE be-nya dihilangkan. She very beautiful. Gitu. Distinct meaning of be, kalau dia pakai be itu menunjukkan habits, sesuatu hal yang berulang-ulang. Misalnya, I always be coming early at school. Gitu ya. Jadi be ini digunakan untuk menunjukkan habit. Always, every day, kayak gitu pakai be. Multiple negation ya. Misalnya, I don't have no more money. Sudah don't, do not ya, sini. Terus pakai no. Jadi ini multiple negation, double negatifnya. Harusnya kan kalau di standard form, I don't have any money, atau I have no money, ya kan, salah satu.
Tapi kalau di African American Vernacular English, dia multiple negation. Oke. Consonant cluster simplification, ya. Ngerti ya cluster? Masih ingat phonetics? Ya. Nah, jadi last ya ini ST ini namanya cluster. Jadi cluster itu gabungan. Gabungan konsonan ini last ST itu dibunyikan menjadi last. T-nya hilang. Jadi kalau African American Vernacular English consonant clusternya dihilangi. Jadi yang harusnya last ada t-nya itu hilang jadi last. Itu tau. Apalagi misalnya shrimp ada p-nya jadi shrimp, p-nya hilang. Terus apa lagi? Past cuma jadi pas. Itu ciri-ciri dari African American Vernacular English. Oke? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? AAVE? No. Mas, Ya? mau tanya. Apa? Multiple negation itu emang cuma punyanya FI aja. I don't know ya kalau variasi bahasa Inggris yang lain, tapi memang AAVE itu ciri-cirinya adalah multiple negation. If you talk about English ya, aku nggak tahu variasi English yang lain, tapi kalau bahasa Perancis itu pakai multiple negation memang. Oh, Oke? makasih Mas. Oke. Tapi karena yang ada di buku kalian cuma AAVE, ya udah yang dipelajarin itu aja, nggak akan keluar jauh dari buku kok. Kalau kalian mau keluar jauh dari buku itu ntar aja pas skripsi. Oke? Nice. Lanjut British Black English ya. British Black English itu spoken by West Indian or African Caribbean people who are born and live in England ya. Jadi orang-orang West Indian or African Caribbean yang tinggal di Inggris. Oke, jadi variasinya orang ini ya, atau kadang disebut juga Jamaican. Ya. Jadi variasi yang mereka pakai itu ada 3. Standard English, ya bahasa Inggris pada umumnya lah ya, yang sesuai grammar, SVO, present tense, dan seterusnya, Standard English. Terus informal variety of English with some patois features ya. Patois ini bahasa yang dipakai orang Jamaika. Oh ini ada patois, the variety of Jamaican Creole used by black people ya. Jadi variasi Creole Jamaika ya, yang dipakai oleh orang kulit hitam itu namanya patois. Oke. Jadi British Black English itu yang ini. Gabungan informal variety of English dengan patois features. Contohnya ada di buku. Patois. Patois itu sebenarnya ini ya, dari bahasa Perancis. Makanya bacanya patois. Mana ya tadi aku baca? Oh ini. Me. Misal kata me itu digunakan untuk I, me, and my. Jadi me name itu my name. Kita kasih contoh gini. Me yesterday me walk at park. Ya. Me ini dari patois. Me walk. Walk ini informal variety of English ya. Patois juga sih sebenarnya. Karena yesterday harusnya kan walked, ada ed-nya, tapi dia ngomongnya me walk at park. Nggak ada ininya, the-nya ya kan. Ini juga informal variety of English. Ini contohnya yesterday me walk at the park. Oh ya British ya. Yesterday me walk at park. R-nya hilang. Gitu.
Oke, jadi 3 variasi yang dipakai. Standard English, Informal Variety of English, with some patois features atau disebut British Black English. Yang ketiga patois. Ini dipakai kalau pas lagi di sekolah misalnya. Ini dipakai pas di rumah atau sama teman-teman Jamaican, ya. Jamaican. Ini bisa dipakai sama teman-teman Jamaican juga. Oke. Pokoknya kalau bersama teman-teman Jamaican atau community of West Indian or African Caribbean people who are born and live in England, itu nggak boleh pakai standard English. Because ketika kamu dengan mereka tapi kamu pakai standard English, you will be perceived as arrogant, sombong, ya gitu, sombong. Kayak kamu tuh sama teman-teman orang Jamaika ngapain pakai bahasa Inggris standar lagi, kayak gitu. Itu dianggap sombong. Oke. Next, Maori English, ya. Maori English ini variasi bahasa Inggris yang berkembang di New Zealand, ya. Ciri-cirinya ada 5 vernacular past tense forms of some verbs, ya. Ini maksudnya dia nggak pakai verb 2. Kalau past tense itu langsung verb 3. Misalnya I eaten something yesterday. Misal present tense forms with s. Ini misalnya I eat something, ya. Kalau I kan harusnya nggak pakai s, ya. Kalau he, she, it baru pakai. Tapi kalau di Maori semua pakai s present tense-nya. Omitting have, ya. Jadi have verb 3, have-nya itu dihilangin. Misalnya harusnya kan I have eaten before. Jadi I eaten before. Gitu. Using Maori accent, ya pakai aksen Maori, ya. Jadi ada kata bahasa Inggris tapi dia membacanya pakai aksen Maori. Misal apa? Then dibaca then. Gitu misalnya. More Maori words. Mereka juga mensisipkan kata-kata dari bahasa Maori. You can look at the examples from your books, ya. Okay? Any questions dari British Black English, Maori English? No. Ya. Nah, di British Black English ini dia nggak pakai ini, ya, nggak pakai multiple negation, I think. Maori English juga nggak pakai multiple negation. Gitu. Oke, kalau nggak ada lanjut New Englishes, ya. New Englishes itu adalah variasi bahasa Inggris yang berkembang karena masa kolonialisme, ya. Jadi suatu negara itu dikolonialisasi, colonized, ya, oleh Inggris atau Amerika. Nah, terus bahasa Inggris itu menjadi bahasa keduanya di negara itu, atau malah menjadi bahasa utama. Itu disebut New English. Misal kayak Singapore English, ya. Terus Filipino English, kayak gitu-gitu, itu New English, ya. Social networks. Oke, sekarang bahas social networks, ya. Social networks itu berarti interaksi yang kamu miliki dengan seseorang, ya. Regular interaction, interaksi yang secara terus-menerus, itu social networks, ya. Types of networks ada 2 macam tipe network, ya. Density sama plexity. Density itu refers to whether members of person network. Oke. Jadi density, apa ini? Density itu merujuk pada apakah kamu kenal sendiri, in touch, ya, secara langsung dengan seseorang atau enggak, itu density.
Misal aku kenal langsung sama Arimbi, itu density. Berarti my relationship with Arimbi is dense ya. Aku kenal Arimbi, aku punya kontaknya Arimbi. Kalau ada apa-apa aku langsung ngomong ke Arimbi. Ya. Tapi kalau aku sama misalnya Arimbi dan Hilda. Nah, Arimbi sama Hilda. Itu density kan, mereka saling kenal. Mereka in touch, punya kontaknya satu sama lain. Tapi Hilda nggak terlalu deket sama ibunya Arimbi misalnya. Nah itu nggak dense. Hilda kenal ibunya Arimbi dari Arimbi. Oke, you know what I mean? Artinya itu density. Ini tak siapin ini nih. Misal dari startup ya, drama startup itu kan ada Namdosan, Han Ji Pyong sama Sodalmi. Namdosan ini kan sebenarnya nggak kenal Sodalmi itu siapa, ya kan? Dia nggak kenal Sodalmi itu siapa, tapi dia diminta untuk menjalin hubungan sama Han Ji Pyong ini ya. Jadi Han Ji Pyong bilang, kamu temuan Sodalmi. Sodalmi itu orang yang gini gitu. Terus Namdosan oke, ketemu Sodalmi gitu. Nah ini density ya. Han Ji Pyong sama Sodalmi itu dense, tapi Namdosan sama Sodalmi not dense ya. Ngerti ya dari gambarku ini maksudnya ya. Karena Han Ji Pyong tahu Sodalmi, tahu sendiri in touch ya, ini dense. Tapi karena Namdosan nggak kenal Sodalmi, maka tidak dense. Seperti itu density. Complexity is a measure of the range of different types of interaction people are involved in with different individuals. Nah, complexity ini measure ya. Apakah hubunganmu dengan seseorang itu uniplex ini atau multiplex? Kamu kenal seseorang itu dimensinya satu atau banyak. Contohnya kayak gini. Misal Arimbi sama Hilda ya. Arimbi sama Hilda itu multiplex. Karena pertama mereka teman sekelas ya. Teman sekelas, terus teman sekelompok, terus teman main, terus teman gibah. Nah, itu multiplex relationship. Jadi hubungan kalian itu interaksinya nggak di situ-situ aja. Oke. Tapi kalau hubunganku sama siapa misalnya? Siapa yang ada di sini? Sama Cintasa misalnya. Itu uniplex ya. Karena interaksiku dengan Cintasa itu cuma pas tutor. Aku nggak ketemu Cintasa di lain hari, nggak pernah chatan sama Cintasa, yaitu uniplex ya. Jadi tipe tipe interaksimu. Apakah interaksimu itu di satu tempat saja atau di berbagai tempat? Itu plexity ya. Kalau di satu tempat saja berarti uniplex, kalau di berbagai tempat multiplex. Oke. Kayak aku sama Desta misalnya. Desta itu yo adik tingkatku, tapi Desta yo ngurusi pakar. Nah, gitu, itu multiplex. Jadi ketemu di tutor, ketemu di urusan sasing yang lain, tapi ketemu juga di pakar sajen. Itu multiplex. Community of practice ya, refers to the activity that group members share. Oke. Community of practice itu adalah kelompok ya. Kelompok society yang punya tujuan sama. Ini. Share. They have shared objectives, shared attitudes. Punya tujuan sama, punya bahasa yang sama, misalnya itu community of practice ya. Jadi biasanya kalau kalian meneliti sociolinguistics ya, itu kalian menentukan dulu community of practice-nya apa. Misalnya kalian mau meneliti kelompok K-popers, itu community of practice. They share the same thing. Mereka sama-sama suka K-pop ya kan. Mereka sama-sama ingin mendukung biasnya. Itu community of practice. Atau kayak Radix itu suka balapan F1 like for example ya. Nah, itu community of practice. Kalian meneliti fan-fan
Racing, F1 kayak gitu, atau pendukung Real Madrid, Manchester United, itu community of practice ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Let me drink. Halo Mas. Ya, tak minum dulu. Oke, selanjutnya style, context, and register ya. Style, jadi kita membicarakan bagaimana gaya bahasa kita itu berubah tergantung pada konteksnya. Ya ini, stylistic difference is seen from the context. Konteks itu apa? Balik lagi yang kita pelajari di awal ya, di bab 1, addressee, degree of solidarity-nya, status dimension-nya, formality-nya bagaimana, itu mempengaruhi stylistic difference ya. Oke. Terus, addressee as an influence on style ya. Jadi siapa yang kita ajak ngomong itu mempengaruhi style bicara kita. Yang pertama age ya. Umur, usia ya. Kalau kita ngomong ke anak-anak ya, terutama biasanya cewek sih. Cowok yo bisa jadi juga sih. Nggak menutup kemungkinan. Biasanya kalau ngomong ke anak kecil, terutama bayi ya, itu pasti kita ngomongnya pitch-nya tinggi, ya kan? High pitch, baby talk word, sing song intonation. Misalnya, katakanlah kamu punya adik, ya terus kamu ngomong, adik apa kabar? Ya Allah kangen aku, kayak gitu kan? High pitch, sing song intonation, ada intonasinya naik turun, ada lagu-laguan nyanyi-nyanyiannya, lah itu addressee as an influence on style, terutama untuk yang anak-anak. Tapi berbeda ketika kamu ngomong sama orang dewasa, apa maneh ke dosenmu, ya kan? Gak mungkin kamu ngomong ke dosenmu kayak gitu high pitch ya, ayo dicap aneh. Kamu ini ngapain sih? Kayak gitu ya. Social background of the addressee ya termasuk yang aku bilang tadi, contohnya dosen ya. Kamu kalau ngomong ke dosen, gak mungkin nadanya guyon ya, pasti nadanya lebih serius, bahasa yang digunakan lebih formal, lebih standar kayak gitu. Oke. Speech convergence, speech accommodation ini masih sama ya, addressee as an influence on style ya. Jadi kita bisa melakukan speech convergence atau disebut juga speech accommodation. Lebih banyak disebut accommodation sih. Yaitu a process in which each person's speech converges towards the speech of the person they are talking to ya. Jadi kamu berusaha menyesuaikan bahasa pendengarmu, bahasa orang yang kamu ajak ngomong. Misalnya ketika kamu ngomong sama foreigners ya, foreigners itu ingin ngomong pakai bahasa Indonesia tapi dia belum lancar, otomatis kamu mengakomodasi, tetap ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi pelan-pelan misalnya. Atau vocab yang kamu pakai enggak yang susah-susah, grammarnya yang simple, enggak kalimat kompleks, kayak gitu. Misalnya, kita enggak pernah pakai Anda ya, biasanya kamu. Tapi mereka belajarnya Anda, saya. Terus kamu simplify, vocabmu kamu ganti. Anda ingin kemana? Saya tidak berasal dari sini, kayak gitu. Yaitu speech accommodation. Okay? You know what I mean ya? Termasuk ketika aku menjelaskan sociolinguistics atau tutor-tutor apapun itu, aku melakukan speech accommodation sebenarnya. Bahasa-bahasa yang sekiranya sulit, istilah-istilah sulit itu tak simplify. Ya apa caranya ben iki mudeng. Oke. Okay? Itu salah satu penerapan speech accommodation ya. Kita anggap orang yang kita ajak bicara itu tidak paham gitu. Jadi gimana caranya supaya paham? Menggunakan simple vocabulary. Kebalikan dari speech accommodation adalah speech divergence ya. Diverge, menyebar ya. Jadi
yang kita pakai speech-nya itu berbeda dengan addressee, ya. Berbeda dengan addressee. Dan kita sengaja membedakan misalnya. Entah karena kita nggak bisa bahasanya atau nggak tahu. Nggak tahu atau memang nggak mau mengakomodasi. Misalnya kemarin kamu ngomong sama orang Korea gak iso bahasa Inggris, ya wes otomatis speech divergence, dia tetap ngomong pakai bahasa Korea, kamu ngomong pakai bahasa Inggris, nggak sama arahnya, udah beda. Itu speech divergence, ya. Reverie design, ya. Kalau reverie design itu kamu menirukan, ya. Deliberately different. Nah ini, towards the style of a third party for special effect. A third party, di garis bawah ini ya, referee, ya kan. Jadi ada reference-nya, kamu gayamu ngomong itu niru siapa, kayak gitu. Misalnya kadang-kadang aku menirukan Ibu Wijayanti, di akhir-akhir aku selalu ngomong you know what I mean, kayak gitu. Nah itu reverie design, ya. Oke, aku melakukan reverie design, aku menirukan Ibu Wijayanti as a third party for special effect. Special effect-nya apa? Guyon, bercanda atau apa gitu. Stylization. Kalau stylization ini beda sama reverie design, ya. Kalau reverie design itu ada third party, makanya aku suruh garis bawah ini. Kalau stylization itu nggak ada third party. Ya kamu sendiri, kamu berbicara berbeda dari biasanya. Misal biasanya aku ngomong kayak gini, terus tiba-tiba aku berubah. Nah gini teman-teman, atau nadanya jadi ceria, atau nadanya jadi serius, kayak gitu. Itu stylization. You change yourselves, ya, without any reference, ya, tanpa reference. Itu stylization. Oke. Biasanya ini buat teman-teman yang suka sok-sokan. Mereka selalu melakukan stylization. Ketika ada butuhnya mereka sok deket. Canda. Overconvergent. Nah, overconvergent, ngerti ya? Speech accommodation yang berlebihan, yang over, itu bisa mengakibatkan orang lain merasa marah karena mereka dianggap dibuat bahan guyonan. Itu. Misalnya kamu lagi omong sama temenmu, sama-sama orang dewasa atau sama-sama teenagers, tapi kamu memperlakukan dia seolah-olah mereka baik. Kamu ngomong sama mereka dengan high pitch, dengan nada kayak, nggak begitu Hilda, maksud aku tuh begini, kamu tuh gini aja nggak paham sih. Itu overconvergent, ya. Oke. You make fun of others. Kayak sebenarnya orang itu ngerti kamu ngomong apa, tapi kamu jelasin ke mereka, itu overconvergent. Misal kamu ngomongin tentang sepeda, but you explain what a bicycle is. Kemarin tuh aku dapat sepeda. Kamu ngerti nggak sih sepeda itu apa? Itu loh yang rodanya 2 di kayu. Masa gitu aja nggak tahu? Itu overconvergent, ya. Like everybody knows what a bicycle is. You don't need to explain that. If you do that, you will make fun of others, and that wouldn't be good. Berikutnya deliberate divergence. Kalau tadi terlalu convergent, terlalu menjelaskan, yang ini terlalu jauh, ya. Terlalu tidak kooperatif, terlalu berbeda. Will be heard as uncooperative or antagonistic. Tidak mau bekerja sama, ya. Itu deliberate divergence. Kalau aku pernah baca di mana ya, kayaknya di buku Soslingmu juga. Misalnya di OPEC, ngerti kan OPEC ya? Apa? Organization of Petroleum Exporting Country, ya. Negara-negara pengekspor minyak, ya. Ketika rapat itu ada dari Arab, dari Inggris dan negara-negara lain. Otomatis kalau negara-negara berbeda pasti pakai bahasa Inggris dong. Tapi di rapat itu yang dari Arab nggak mau pakai bahasa Inggris, dia tetap pakai bahasa Arab. Oke. Mungkin karena mereka punya power, ya, kayak iku minyak saka negaraku paling akeh, ya kan. Akhirnya mereka nggak mau kooperatif. They do deliberate divergence. Meskipun mereka bisa bahasa Inggris, mereka nggak mau. Itu deliberate divergence, ya. Biasanya di bisnis-bisnis itu banyak sih deliberate divergence, itu sengaja memang kayak gitu.
Karena mereka merasa kayak, loh, yang butuh kamu, kenapa kamu nggak pakai bahasaku? Kenapa aku harus pakai bahasamu? Kayak gitu. Itu deliberate divergence. Oke. Formal context and social rules. Ya, ini formal context dan social rules itu juga mempengaruhi style kita. Ketika kita berada di konteks yang formal, otomatis style kita menjadi standard form ya. Style kita menjadi tidak vernacular. Meskipun sama-sama dekat, sama-sama kenal. Katakanlah di kelas ya, di kelas dosennya adalah orang tua kamu sendiri, tapi meskipun orang tua kamu sendiri, nggak serta merta kamu di kelas langsung piye pak, piye bu, kayak gitu kayak kan. Tapi pasti tetap ada formal konteks, tetap pakai standard forms kayak gitu ya kan, karena social rules-nya berubah ketika di kelas dia jadi dosen bukan orang tua. Okay, you know what I mean. Different styles within an interview, ya ini udah aku jelasin tadi ya. Kalau kita di interview, di dalam konteks interview pasti konteksnya formal. Jadi kita akan saling mengakomodasi pakai standard form atau formal forms. Colloquial style or vernacular ya. Used in a very comfortable informal setting. Jadi kalau di rumah, lagi jalan, lagi gibah itu pakai vernacular forms ya. Akan terasa aneh pasti kalau kamu gibah pakai standard form. Hypercorrection itu correcting more than the usual or regular pattern. Gimana ya? Katakanlah kamu biasanya hampir tidak pernah pakai standard form, tapi ketika di interview kamu selalu mengkoreksi dirimu sendiri lebih daripada biasanya. Katakanlah biasanya kamu 10% pakai standard form, tapi ketika interview kamu jadi 80% pakai standard form. Itu hypercorrection, correcting more than the usual or regular pattern. Apalagi kamu dari lower class. Contoh aja ya, contoh. So it sounds like tuh gak mungkin lower class kok pakai 80% standard form, paling pol-polan 40% kayak gitu. Itu hypercorrection berarti ya. Oke. Style in non-Western societies tuh banyak ya, melibatkan word choice, verb ending, terus depending on the addressee-nya siapa. Contohnya bahasa Jepang, Korea, Jawa itu stylenya banyak ya kan. Jawa ngoko, matyo, ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, kromo alus ya, itu banyak stylenya. Terus beda-beda word choice-nya. Mangan nedo dahar ya. Korea juga ada, Jepang juga ada. Register. Nah, kalau community of practice tadi adalah komunitasnya, kelompoknya, society, grupnya. Kalau register itu bahasa yang dipakai community of practice itu tadi. Ya. Bahasa yang secara khusus community of practice itu saja yang tahu. Misalnya, selain K-popers, pasti nggak akan tahu makna comeback itu apa. Comeback, debut, kayak gitu-gitu. Ya. Register. Bias, ya. Yang non K-popper mungkin nggak tahu bias itu apa. Karena kata bias ini adalah register. Dia spesifik hanya diketahui oleh K-popers. Itu registers. Atau memang K-popers itu yang pertama kali pakai bahasa itu atau sering pakai bahasa itu ya. Oke. Sport announcer talk ya. Jadi sport announcer talk, ngerti ya, komentator olahraga, entah itu sepak bola, entah whatever ya, itu dibagi menjadi dua, play by play description sama color commentary ya. Tapi cenderung lebih banyak play by play description sih. Jadi deskripsinya itu fokus pada play-nya, pada action-nya, bukan pada grammar-nya, bukan pada orangnya, tapi play by play ya.
Misal kalau sepak bola ya, dia fokusnya ke bola itu arahnya kemana. Apakah bola itu ditendang atau dilempar atau dioper atau masuk atau goal atau outside, kayak gitu. Play by play description. Nah ini ya, focusing on action. Telegraphic grammar itu grammarnya kayak telegraph ya, jadi ada yang dihilangin, ada yang di inverse ini ya. Syntactic reduction, misalnya harusnya kan kalau secara grammar bolanya masuk ke gawang ya kan, tapi kalau play by play description, masuk bung, gol, cetak gol pertama, kayak gitu, kata bolanya itu nggak disebutin, itu syntactic reduction ya. Atau syntactic inversion, jadi yang seharusnya di belakang itu ditaruh di depan. Misalnya Radix memegang bola, diganti bolanya di depan, bola dipegang oleh Radix, kayak gitu, syntactic inversion. Atau verbnya di depan dulu, memasuki arena Radix Renault, kayak gitu, syntactic inversion. Pasti yang sering nonton acara-acara sport itu ngerti lah ya. Terus ada routines and formulas, pasti ada rumusnya sebenarnya mereka itu. Kalau mau buat opening gimana, buat break gimana, closingnya gimana, itu ada routines and formula. Kalau color commentary itu more discursive, jadi lebih lebih banyak penjelasannya, lebih santai, leisure speech ya. Biasanya kalau buat ngisi break ya, break lagi misalnya habis cetak gol, terus kan biasanya ada preview kayak gitu, atau lagi break, memang lagi istirahat pemainnya, terus ada penjelasan, aku nggak ngerti bal-balan ya, Messi, misalnya Lionel Messi, pemain dengan pendapatan per kapita tertinggi di tahun 2020, telah mencetak gol sebanyak 5 dan pada pertandingan kali ini, kayak gitu ya. Jadi banyak penjelasannya kayak gitu. Cuma jelasin Lionel Messi, tapi banyak yang dijelasin, everything ya, kayak gitu. Tujuannya apa? Ya ini tadi, filling quite long spaces between spurts of action, untuk mengisi kekosongan tadi ya. Caranya yaitu tadi, heavy noun modification. Nounnya Lionel Messi itu dijelasin banyak, panjang lebar kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? No. Lanjut, speech functions, politeness, and cross-cultural communication. Speech functions ya. Ingat ketika aku bilang speech functions, berarti yang dicari adalah fungsinya, bukan strukturnya ya. Jadi tujuan ngomong itu apa? Fungsinya ngomong itu apa? Itu speech functions. Apakah tujuannya expressive ya, to express your feeling. Directive, to get someone to do something, supaya seseorang itu melakukan sesuatu ya. Contohnya ekspresif, misalnya I'm so happy. Nah, ini kan tujuannya to express. Directive, to get someone to do something, misalnya clean the table, ya itu directive. Information, ya to give information. It is, 14 and 5 minutes right now. The referential. Metalinguistic comment on language, misalnya the word obey is too strong to be used. Ya, jadi komen terhadap bahasa yang digunakan. Poetic, ya tujuannya untuk estetik. Ya, contohnya ada di buku aku, enggak ini. Peter put Peters on pit. Ya, ada estetiknya, seninya gitu. Diulang-ulang P gitu, PT gitu. Fatigue, to express solidarity or empathy ya. Contohnya hi, how are you, nice day, dan sebagainya, itu fatigue. Heuristic, ya tujuannya to learn,
Kayak what do you mean? Why is it like that? Kayak gitu. Commissive, promises, and threat, ya, janji. I will not forgive you, misalnya. I will do my best, itu commissive. Declaration, performative, ya, utterance yang bisa mengubah dunia atau to perform something. Contohnya, I announce you husband and wife, ya. Kalau di pernikahan itu biasanya gimana? Atau you are fired, kamu dipecat. Itu kan mengubah dunianya. Ketika aku bilang you are fired, kamu dipecat, wes, berarti kamu nggak bisa kerja lagi, ya kan? It means that you change the world of the addressee. Itu declaration or performative, ya. Ingat ya, speech function, fungsinya, tujuannya ngomong itu apa. Jadi directives itu tidak sama dengan imperatif. Directive itu bisa dalam bentuk deklaratif, bisa interrogatif supaya lebih sopan. Misalnya, I want you to listen to me. To listen to me. Ini kan tujuannya untuk membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Apa? To listen to me, ya kan? Tapi ini bukan imperatif. Ini dalam bentuk statement, ya kan? Nah, kalau ini baru imperatif. Clean the table, kalimat perintah, ya kan? I want you to listen to me. Sama listen to me. Beda kan vibe-nya. I want you to listen to me dengan listen to me. Tujuannya sama. Speech function-nya adalah directive, cuma strukturnya berbeda. Dan terasa lebih sopan ketika kamu ngomongnya I want you to listen to me rather than listen to me. Oke? Tahu ya perbedaannya? Terus, teacher-pupil relationship. Hubungan antara murid dan guru atau mahasiswa dengan dosen itu clear cut. Jadi, apapun yang diucapkan oleh dosen, guru itu dianggap sebagai possible directives. Misal ketika kamu di kelas ya, terus dosen kamu bilang, Mas, LCD-nya dong. Ya, Mas, LCD-nya dong. Ya. Ini kan nggak ada verb-nya. Dia cuma nunjuk LCD-nya. Tapi yang kita lakukan apa? Menyalakan LCD. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa hubungan antara dosen dengan mahasiswa, murid dengan guru itu clear cut. Apapun yang mereka ucapkan itu adalah possible directives. Ya. Kemungkinan supaya kita melakukan sesuatu. Mas, LCD-nya dong. Tolong pintunya. Absennya mana ya? Kayak gitu. That's all directives. Oke. Politeness. Politeness itu dimaknai dua ya, secara general sama secara linguistik. Secara umum, politeness itu berhubungan dengan social harmony and avoiding social conflict ya. Jadi supaya ada harmoni di society dan menghindari social konflik yang ada di sosial, menghindari permusuhan, perpecahan, itu politeness ya. Menghindari amarah gitu. Secara linguistik, politeness itu berkaitan dengan siapa? Aku masih ngajar. Sorry ya, ada sedikit interupsi. Sampai mana tadi? Secara linguistiknya. Kalau secara linguistik itu berhubungan dengan cara kita berbicara ya. Cara kita berbicara itu harus appropriate, harus cocok sesuai dengan konteksnya. Appropriately, maksudnya appropriate itu cocok sesuai konteks, sesuai culture ya. Misalnya kamu lagi ngomong sama orang tua, ya gimana caranya ngomong sama orang tua, kan pasti harus nggak boleh teriak-teriak kayak gitu ya kan, harus bahasanya formal kayak gitu. Oke, itu secara linguistik. Speaking appropriately, kuncinya itu. Terus macam-macam politeness. Politeness itu ada dua macam, positive politeness sama negative politeness. Positive politeness ya, itu solidarity oriented, shared
attitudes and values, minimizing status differences. FN ini maksudnya first name. Jadi ketika kamu memanggil seseorang dengan first name-nya, itu berarti kamu telah melakukan positive politeness ya. Kalau negative politeness itu pays people respect ya, menghormati perbedaan, avoid intruding on them. Kalau secara address form itu pakai title, last name ya, LN. Title Mr. Ari, so Mr. Saktianto, itu negative politeness. Ini strategi ya sebenarnya, strategi of politeness itu tergantung orang-orang. Ada yang orang itu modelnya positive politeness, jadi kayak ketika kita ngomong, aduh sorry ya ngerepotin, terus dia kayak, alah apa sih, konco dewe, bolo dewe, teman sendiri kok, nggak usah lah kayak gitu. Itu berarti dia punya kepribadian positive politeness ya. Mereka menganggap kalau we are friends, so you don't need any formalities for that ya. Justru mereka merasa upset kalau kamu kayak, duh sorry ya gak enak, itu kayak males mereka ya. Oke. Jadi ini untungnya sosiolinguistik. Kalau kita belajar sosiolinguistik itu kita bisa bersikap sebenarnya ya terhadap orang lain. Kalau negative politeness ya mengharuskan tadi, sorry ya ngerepotin, maaf ganggu, boleh nggak minta tolong kayak gini, itu negative politeness ya. Oke. Politeness selanjutnya, politeness in the dimension of formality. Oh ini sama kayak yang tadi ya. Kalau settingnya formal, misalnya di kelas, itu harus mengemploy politeness, harus ngomong dalam formal language atau standard form ya. Itu earlier centuries address form. Oke, jadi dulu ya address form ngerti ya, address form, cara memanggil orang pakai Mr. atau Sir, Mr. plus last name atau pakai first name, itu address forms ya. Jadi dulu address form itu ditentukan oleh status. Kalau kamu bos ya dipanggilnya sebagai bos, Mr. siapa, Mrs. siapa, atau Sir ya. Tapi kalau sekarang itu lebih ke social distance atau solidarity ya. Jadi social distance, kedekatan kamu itu menentukan address formsmu. Kalau kamu nggak terlalu dekat ya pakai Sir, Mr., Mrs. ya, Mas, Mbak kayak gitu, Pak, Bu. Tapi kalau udah dekat ya you don't need that title, you don't need last names, just use first name kayak gitu ya. Alah kita lo temen, nggak usah manggil mas kayak gitu misalnya ya. Today in the case of Western societies ya, tapi kalau in the case of Asian sometimes it's still by status, sometimes it's by social distance, tergantung orangnya ya. Oke, ada pertanyaan? Speech functions, no ya. Oke, terakhir attitudes and application ya. Intrinsically there is nothing good or bad about languages. Jadi bahasa apapun itu tuh sebenarnya nggak ada baik atau buruk secara intrinsik ya. Language is itself ya, by itself ya. Nggak ada yang baik atau buruk terhadap bahasa itu. Yang bikin kelihatan baik atau buruk itu people. Karena people yang melakukan evaluasi. Oh bahasa ini elek, bahasa ini apik, ya kan? People yang bikin, bukan bahasa itu sendiri. Okay? It is more because of external factors such as political virtues, society, and culture. Karena standar bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang baku, ya maka itu political fortunes, bahasa Indonesia dipandang sebagai baik ya. Apalagi bahasa Indonesia yang baku, political fortunes. Coba kalau bahasa nasional kita bahasa Jawa, beda lagi nanti pasti attitude seorang orang ya, berdasarkan society and culture. Overt prestige itu adalah bahasa yang memang bahasa atau variety yang memang dipandang sebagai good oleh semua masyarakat ya, regardless of the way they themselves speak ya. Jadi
prestige-nya ada, attitude-nya juga positif, itu over prestige. Misalnya kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa standar, prestige-nya plus, ya kan, ada. Attitude kita terhadap bahasa Indonesia juga positif, ya kan. Gak ada yang memandang bahasa Indonesia itu jelek. Bahkan saking positifnya, kadang-kadang sampai ada yang bilang gini, kok kamu belajar sastra Inggris sih? Kamu nggak nasionalis, sampai digitukan kita kan. Kadang ya, saking positifnya attitude-nya terhadap bahasa Indonesia. Kalau covert prestige itu punya contradictory ideas. Contradictory ideas itu maksudnya dia prestigious tapi kadang attitude kita yang jelek. Atau dia tidak prestigious tapi attitude kita positif. Contohnya bisa kalian temukan di Hawaii ya. Hawaii itu punya dua bahasa, French and Hawaiian Creole. Ya. Bahasa Perancis di sana itu jadi bahasa nasional, ya kan? Otomatis dia prestige-nya plus dong, ya kan? Prestige-nya plus. Tapi attitude mereka terhadap bahasa Perancis itu minus. Sebenarnya orang Hawaii itu nggak suka pakai bahasa Perancis. I don't know why. Kayaknya karena mereka mikir Perancis itu bahasa penjajahan, makanya nggak suka. Kalau Hawaiian Creole, dia secara prestige nggak ada. Dia bahasa apa? Creole ya kan? Creole lagi bukan bahasa standar. Otomatis prestige-nya jelek. Tapi attitude-nya terhadap Hawaiian Creole itu bagus. Mereka lebih suka pakai bahasa Hawaiian Creole daripada French. Nah ini namanya covert prestige ya. Note on methodology. Method yang bisa dipakai dalam penelitian sociolinguistics ada 3 macam. Societal treatment, direct measures, indirect measures. Societal treatment itu observation ya, pengamatan. Direct measure itu melalui interview and questionnaire, jadi kamu langsung tanyai misalnya, menurut kamu bahasa Indonesia tuh baik apa jelek sih, gitu. Itu direct measure, kan direct ya, secara langsung pertanyaannya. Kalau indirect measures itu match guys itu guessing the personality. Jadi kamu minta seseorang buat baca atau ngomong sesuatu dalam bahasa atau variasi yang berbeda. Ya, misalnya orang itu sebenarnya sama, tapi orang yang sama itu kamu suruh baca sesuatu pertama dalam bahasa Indonesia formal, 2 bahasa Indonesia informal, 3 bahasa Jawa, ngoko, 4 bahasa Jawa, kromo. Ya. Terus orang lain suruh menilai 4 orang ini yang sebenarnya sama itu behavior mereka gimana, social background mereka gimana. Nanti pastilah beda-beda nilainya. Nanti yang ngomong pakai kromo bakal dinilai, oh dia sopan, dia berasal dari keluarga yang tinggi, dia punya sopan santun kayak gitu. Sedangkan yang pakai ngoko pasti dinilai, ini nggak sopan, ini pasti orangnya nggak jelas kayak gitu. Ya. Jadi guessing the personality. Nah itu nanti akan menunjukkan bahwa orang yang sama dengan bahasa yang berbeda nilainya jadi berbeda-beda. Indirect measure. Oke. Attitude towards language, education. Oke. Jadi attitude terhadap language ya, positif atau negatif itu akan mempengaruhi edukasi kita. Ya. Contohnya kita di sasing katakanlah. Terus ada dosen itu yang kekeh pengen banget kamu grammarnya benar, pronunciation-nya benar, like British people, ya. But you can't. Terus nilaimu jadi jelek karena grammarmu jelek, pronunciationmu jelek. Ya, itu namanya educational disadvantages caused by attitudes towards language, ya. Jadi dosennya itu punya negative attitude tentang language. Pokoknya kalau nggak standar nggak mau. Tuh, itu akan menimbulkan disadvantages. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, practice ya. Nomor 1 jawabannya.
Is gender exclusive speech related to gender exclusive social roles? Who wants to answer? Erza, maybe. True, Mas. True. Ya, true. True. Iya. Gender exclusive speech itu berkaitan sama gender exclusive social roles ya, kayak yang aku jelasin tadi. Oke. Nomor 2, in social linguistics it refers to the activity that groups members share and they have shared objectives and attitudes. Ini disebut apa? The activity, what does it call? Yang punya shared objectives, shared attitudes. Desta? Hilang kabeh. Community of practice. Community of practice, ya. Okay. Women use less vernacular forms while men use less standard forms. True or false? True. Ya, true. Ini cuma tak ganti aja ya. Awalnya kan women use more standard forms while men use more vernacular forms. Kebalikannya. 4. Typically, the sentences below can be recorded as AAVE, except susah pasti. Oke, siapa bisa menjawab nomor 4? Hilda? That my book. Ini korek. Ya, Si C, C. bener gak? Kenapa kok C, Hilda? Soalnya yang A, B sama D bener, Mas. Boleh. Ya, itu salah satu cara ya. Kalau kalian ketemu soal except, kalau kalian nggak bisa nemu yang salah, cari yang benar. A, B, D itu benar kata Hilda. Berarti yang C salah. Oke, jawabannya yang C. Kenapa? Karena di sini ada kata right now. Ya. Sekarang. Sedangkan kalau di AAVE, B itu digunakan untuk menunjukkan habit. Berarti kan right now salah. Kalau ini kan weekdays habit, berarti benar. Oke. Gitu. 5. British Black English has 3 characteristics or features: Standard English, Informal Variety of English with some patois features, and patois. True, false? True, Mas. False. Ya. Pertama, this is not characteristic or features ya. Standard English, informal variety of English with some patois features, and patois itu adalah variety, bukan characteristics or features. Pertama itu. Terus, British Black English itu cuma ini, informal variety of English with some patois features. Standard English itu bukan British Black English. Oke. Nomor 6. Below are examples of new Englishes except
Korean English. Ya, Korean English. Karena Korea nggak pernah dijajah Inggris ya. Tapi kalau Singapura, India, Filipina itu pernah dijajah Inggris. Filipina Amerika ding. Oke, terus bahasa Inggris jadi bahasa keduanya. 7. There are two types of networks. True. Two types of network. False ya. False. Types of network itu density sama plexity. Below is the main characteristic of gender exclusive speech. Oke, nomor 8. D, Mas. D. Bukan. C jawabannya. One gender will never use another gender's language or feature. Karena eksklusif untuk satu gender aja. Oke. Kalau D ini role apa? Enggak jelas. Enggak boleh ya kalau gini. Kecuali kalau aku nulisnya social roles. Nah, ini baru benar. Oke. Ini nanti termasuk ketika kalian menulis skripsi ya, atau proposal. Jangan menghilangkan atau memunculkan kata baru kalau nggak disebutkan oleh ahli, karena itu nanti meaningnya akan berbeda. Each gender has different roles, dengan each gender has different social roles itu jauh berbeda. Roles itu nggak melulu gender, roles itu nggak melulu social roles. Oke. 9. Below are contexts that affect stylistic difference except D ya, topic of conversation. Ini tadi udah ada semua tak sebutin. How do speakers accommodate speech? Cara mengakomodasi speech. Yang A, Mas. A. Simplifying vocabulary and grammar. Bener dong. Oh. Gak ada accept-nya. Iya, nggak ada accept. Sorry. Accept saiki. Oke, A benar berarti bukan A ya. D. Not using jargon itu benar. Iya ding ya Allah. Correcting grammar. Correcting grammar. Jargon itu kan technical terms. Technical terms. Kan harus as simple as possible. 11. Below are the reason why women use more standard forms except Yang B. B, ya. To increase the society's value, bukan to increase ya, tapi to maintain. Society value ini wis akeh, gak usah ditambah-tambahi. B. 12. British Black English is actually from Patwa people. Tik tuk tik tuk tik tuk. False. First of all, Patwa is not people. Patwa itu bahasanya. Orangnya ya Jamaican. Below is the characteristic of stylization.
13. Viewers. B ya, going beyond speakers. Yang lain itu ada third party-nya, jadi salah. Someone else's itu juga third party, kalau nak beda nih. Certain people's style itu ya third party. The notion of politeness involves these characteristics except udah jelas ini D. Establishing appropriate relationship itu apa? What causes a certain language to be good or bad intrinsically? 15. People evaluation. Nothing. Intrinsically loh ya. Kalau people's evaluation, political fortune, culture itu extrinsic ya. Extrinsically. Dari luar. Kalau secara intrinsik ya nothing. Ntar kalau modelnya multiple choice yang teliti ya, banyak jebakan pasti. Below are the methods a sociolinguist can use in research except jelas lagi guessing. Kau no method tok nebak-nebak tok. Kalau match case benar. Maori English can be considered in these sentences except D ya. Ini AAVE. Yang ini kan benar. Verb 2 jadi verb 3, ya kan? Terus present tense pakai S. Terus ini have-nya dihilangin. I have been there before kan harusnya. Kalau ini AAVE yang D. Why do the society use less vernacular forms when they reach their middle age? As a response of social pressure. Ya. Gak ada sebenarnya to behave according to their age. As a response of the social pressure sebenarnya. Kalau nggak ada social pressure ya fine-fine aja sebenarnya kita. Memang society itu ya, banyak maunya. Oke, yang ini sudah dikerjakan. Nomor 1, jawabannya. Jipyong, wait. Primary speech function-nya apa? Directive, expressive, referential. Ngerti ya cara ngerjainnya? Jadi Jipyong wait ini apa primary speech function-nya? Hi Dalmi ini nomor 2, what's the matter ini nomor 3. Nomor 1 apa? Oh, Directive. ya directive karena dia kan minta Jipyong untuk nunggu. Kalau ini nomor 2, hi Dalmi. Fatigue ya, karena sapaan itu pasti fatigue. What's the matter? What's the matter? Ya, siapa mau jawab tadi? Heuristic, Mas. Heuristic. Ya, karena kan heuristik itu fungsinya bertanya sebenarnya kan, to learn. Jadi Jipyong ini mau tahu ada masalah apa sih, kenapa kok kamu manggil, ya kan, why, what's the matter. Jadi heuristik. I want to tell you something. Apa fungsinya? Directive, Mas. Ya, directive. Dengan Dalmi ngomong gitu kan dia pengen Jipyong nunggu. Is it related to our business?
Heuristic. Heuristic. Biasanya pertanyaan itu cenderung heuristik, cenderung ya, tapi nggak selalu. Terus, why don't you come over if you're free today? Heuristic Ozon. Direktif ini, dia kan minta ini supaya Jipyong datang ke rumahnya. Why don't you come over if you're free today? Tujuannya kan supaya Jipyong datang. Terus Jipyong ngomong what? Nih. Heuristic. Heuristik. Dia bingung kan tuh, apa kok tiba-tiba ngomong ngono, maksudmu apa, why, ya kan. Terus you always come over on holidays and eat all the food, don't you feel bad? Direktif juga ini, dia kan pengen Jipyong dateng, tujuannya ngomong ini kan gitu. Oke. Bab 9 ya. Hey, good boy. Sundungi. Batik. Batik. Ya, sundungi. Do you know how to make songpyeon? Cubus. Heuristic. No, teach me. I learn everything fast. Directive. Ya. Dia kan ngomong ini tujuannya supaya you don't need to be worried. Ya, nggak perlu khawatir mengajariku soalnya aku belajar cepat. So, pali-pali teach me. Ya kan? Itu directive. I'll show you. Directive. No, I'll show you is commissive. Kognitif. Karena I, ya kan? Aku akan menunjukkannya padamu, ya kan? I'll show you. Itu commissive. Ketika subjeknya itu I, aku akan menunjukkan. Berarti kan I promise to myself, ya kan? Aku berkomitmen terhadap diri sendiri bahwa aku akan menunjukkannya padamu. Jadi itu commissive, bukan directive. This is fun. 재밌네. Expressive. Expressive, yes. Terus, I think your songpyeon is too small. Directive ini. Kayaknya songpyeonmu kekecilan deh. Berarti kan sebenarnya secara nggak langsung dia minta gedein dikit, ya kan? Itu kekecilan. Oke, ada pertanyaan, Shauni? First story? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut second story. Hold on, that's a scam. Berarti ya scam, penipuan. Directive. Udah jelas di depan apalagi ya. Hold on. Tunggu dulu. That's a scam. That's a scam. Dengan neneknya bilang that's a scam, itu penipuan. Dia kan mau supaya Jipyong ini nggak ngambil kertas itu atau nggak menyewa kamar itu. Terus yang kedua, no deposit in such low rent, I bet they'll ask for huge maintenance fees. Direktif lagi. Ya. Tujuannya Grandma jelasin ini kan supaya lebih yakin Jipyong bahwa gak mungkin itu segitu biayanya, pasti nanti lebih mahal.
Jadi jangan sewa kamar di situ. I see. Beramal fire. Apa nih jawabannya? Bingung ya pasti. Memang speech function itu susah-susah gampang aslinya. Referensial ini. Kenapa kok referensial? Dia kan ngomong I see itu untuk menunjukkan bahwa okay, I understand what you talk about, ya kan? Gitu, referensial. You have no place to sleep. Nih, Heuristic. heuristic. I do. Referensial ya. Karena dia kan provide information bahwa I have a place to sleep, ya kan. Terus, you can sleep at my shop. It's closed between 8 p.m. Okay. Referential. Directive. Terutama dari kata yang depan ini ya, you can sleep at my shop, ya kan. Kamu bisa tidur di toko saya. Toko saya tutup jam 8 malam sampai jam 8 pagi. It means that sleep on my shop because it is closed between 8 p.m. and 8 a.m. Directive ya Mas Yan. I have a place to sleep. Lagi. Referential. Terus grandmanya bilang, there's even a heating pad on the floor. It's as hot as a sauna all night. Ini kayaknya aku salah nomor ya. Ini 8, 9, 10. Tolong dibetulkan. Oke, nomor 8. Masih direktif ya. Karena tujuannya ngomong itu kan masih supaya si Ji Pyong ini mau tidur di shopnya grandma. Ini loh, shopku itu ada penghangatnya, kamu nggak akan kedinginan. Apalagi kan kalau yang lihat ceritanya ya, itu kan pas lagi turun hujan, jadi si Ji Pyong ini kedinginan. Maka neneknya bilang ini supaya Ji Pyongnya mau tidur di tokonya dia. Are you deaf? I said I have a place to sleep. Apa nih? Nomor 9. Referentials. No, sudah selesai referensialnya. Expressive ini. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi kan ditanyain, you have no place to sleep? Ya kan, I do. Dijawab, iya aku punya. Terus dibilangin lagi, you can sleep at my shop. Tutup jam segini sampai segini. Terus dijawab lagi, I have a place to sleep. Ya. Nah, di sini Ji Pyong mikir, mungkin nenek ini gak denger. I have a place to sleep. Dibaleni mana ya kan. Nah, terus yang ketiga ini, ada ini. Are you deaf? I said, nah, dah ekspresif. Si Ji Pyong di sini marah kan. Udah dibilangnya aku tuh punya tempat buat tidur, kok masih aja disuruh tidur di tokonya. Jadi ekspresif, dia mengekspresikan kekesalan. Sampai bilang, are you deaf? Kamu tuli ya? Aku udah bilang kayak gini, gitu. Jadi ini udah bukan referensial lagi, ini sudah ekspresif.
mengekspresikan amarahnya. Oke, nomor 10, direktif lagi. Dia ngasih tahu lokasi kuncinya supaya apa? Supaya diambil, supaya Ji Pyong bisa masuk, ya kan? So it's directive. Oke, speech function sampai di sini ada pertanyaan atau masih bingung? Paham ya? Jadi ketika kita disuruh nyari speech function, yang dicari fungsinya, tujuannya dia ngomong tuh apa? Bukan dari sentence structure-nya. Kalau kamu lihat kayak ini kan, loh ini kan statement, ya kan, kalimat biasa. Tapi tujuannya itu direktif, tetepan, ya kan. Dia kan ngomong ini supaya si Ji Pyong ini mau tidur di tokonya. Kayak gitu. Jadi not based on the structure of the sentence, but based on the function. Oke. Plus di sini tak kasih kata primary, ya. Kenapa kok dikasih primary? Karena utterance suatu kata, kalimat, ucapan itu pasti punya lebih dari satu speech functions. Tapi mana yang paling utama dari speech function itu? Ya, makanya tak kasih primary speech function. Kayak ini tadi misalnya, I want to tell you something. Ya dia referensial, ya kan? Yang ngasih informasi bahwa aku mau ngomong sesuatu. Tapi apakah tujuannya cuma buat ngasih tahu itu? Enggak kan, tujuannya supaya Ji Pyong nunggu dia. Karena ada suatu hal yang mau dibicarakan, kayak gitu ya. Primary speech functions. Oke, no questions. Speech functions, all clear, all good. Bisa ya kalian pakai speech functions ini buat skripsi sebenarnya, kalau kalian tertarik. Mau neliti startup buat skripsi ya boleh, silakan. But I need to remind you something ya, kalau startup kan bahasa Korea ya. It would be better if you observe your object directly in Korean. Ya, karena sebenarnya beberapa translation di sini tuh ada yang nggak sesuai sama bahasa Koreanya kalau aku lihat. Ini kan aku ambil dari subtitle ya. Nggak sesuai. Jadi ada perubahan makna. Tapi ya boleh sih sebenarnya kalau kamu mau pakai subtitlenya. Nggak apa-apa. Oke, we will talk about that later. Part 3. Ada yang bisa jawab? Apa yang salah dari percakapan ini dan kenapa salah? At least ada 3 kesalahan di sini. Ada yang bisa menemukan? Ayo. Ada kesalahan yang nampak jelas loh. Masa nggak ketemu? Desta, Hilda, Dwika, Radix, Dias, kabeh tak jeluki. Come on. Can you find only one mistake at least? Kalau udah ketemu satu, lainnya tak kasih tahu. Gak apa-apa salah guys. We learn from mistakes. Nggak ada yang ngerti ya ini. Good night, Good sir, night. itu kayaknya salah. Salahnya kenapa good night?
Harusnya pakai good evening nggak sih? Nah, Kalau good night kan buat tidur. betul. Pertama, ini harusnya good evening, ya kan? Kan untuk sapaan itu good evening, bukan good night. Kebalik, yang di sini sudah selesai malah good evening. Harusnya ini good night. Good evening tuh buat greetings ya, awal ketemu good evening. Kalau good night itu untuk parting, berpisah ya. Entah kamu habis itu mau tidur, entah mau gimana, good night itu untuk berpisah. Apa ini? Good night ya. 2 kesalahan. Ya. Terus kesalahan lagi di sini adalah Mr. Dosan bilangnya that's very good advice from you, sir. Good evening ya. Harusnya good night. Terus langsung dimatikan. Nah, ini secara formula ya, rumus percakapan lewat telepon ini tuh nggak sopan. Seharusnya kalau dia bilang gitu, itu harus menunggu respon dari orang yang ditelepon dulu. Oh, udah ya tutup. Oh iya, mari silakan. Nah, harus ditunggu dulu kayak gitu. Tapi dia nggak nunggu, habis bilang, oh iya Pak, itu nasihatnya bagus sekali. Selamat malam. Udah, langsung ditutup. Kayak gitu ya kan. Harusnya ada closingnya dulu, tapi dia nggak ada closing. Nah, that's wrong. Ya. Ini nanti di dunia kerja, kalian juga gitu ya. Kesalahannya itu, good night harusnya good evening harusnya good night, nggak ada closingnya. Kalau mau nutup telepon, itu harus menunggu respon dari orang yang kamu telepon. Siapa tahu kan, orang yang kamu telepon tuh mau ngomong sesuatu lagi, nggak tahu, apalagi ini bosmu. Kesalahan yang lain adalah, this is night ya. Bahkan di openingnya nggak ada, I'm sorry for disturbing your night or everything or anything ya. Dia juga nggak jelaskan kenapa kok harus malam ini banget di teleponnya ya kan. Malam kan waktu orang istirahat, apalagi dia nelpon bosnya ya kan. Harus dijelasin dulu kenapa kok ini urgent harus malam ini juga di telepon. Nggak ada sorry-nya juga ya kan. So this is very problematic actually ya. Kalau kalian teliti ya. Jadi gitu teman-teman, pengaplikasian Sosling dulu soal UAS kayak gitu ya. Menentukan ini speech functions, primary speech functions, sama menjelaskan model percakapan kayak gini itu apa yang salah, salahnya di mana, kenapa kok salah kayak gitu ya. Oke, any questions? Sudah selesai ini? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, aku tutup tutornya hari ini. Ya, apa? Kamu mau tanya? Mas, Iya, apa? latihan soal ini dibagiin Mas. Latihan soal yang mana? Latihan soalnya. Iya, yang dibahas. Oh iya, nanti tak bagi. Oke, more questions? Nggak ada pertanyaan Mas, lagi? ada yang nanya, itu rekamannya nanti dibagiin kan? Iya. Dudududing. Oh, Halo, wait, halo? Mas Ari. Halo? Dengar Mas tak? Ari dengar nggak? Halo? Halo, Oh my god. halo. Halo. Nggak ada yang jawab. Oke. P. Udah lah. Halo, kedengeran nggak? Nggak ada suara nih. Oh, Mas Ari, hai. Mas Ari, Mas Ari ada yang nanya itu rekamannya nanti dibagiin tak? Udah lah. Give up. Thanks.
kasih Mas Ari. Izin keluar ya.